Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, kita membahas satu tema berjudul konektor, menginspirasi orang lain. Saat ini kita akan belajar tentang 3 hal dari definisi inspirasi. Di segmen sebelumnya, inspirasi adalah apa yang mereka ketahui ditambah apa yang mereka lihat ditambah apa yang mereka rasakan. Kita akan belajar apa yang orang-orang perlu ketahui, apa yang orang-orang perlu mengetahuinya. Saat pembicara non-konektor berpikir tentang apa yang pendengar mereka perlu tahu, mereka memusatkan perhatian pada informasi. Itu bukan apa yang sedang dibahas dalam pembahasan ini. Dalam konteks menjalin hubungan, orang-orang perlu tahu bahwa kita ada di pihak mereka. Filsuf Yunani Aristoteles memahami ini dan berbicara mengenai hal ini dalam The Rhetoric. Dalam konteks persuasi, ia menyebut unsur yang paling penting sebagai patos, kemampuan para komunikator untuk menjalin hubungan dengan perasaan, keinginan, harapan, ketakutan, dan kerinduan dari pendengar mereka. Itu adalah suatu cara untuk memberikan jaminan kepada orang-orang, mengizinkan mereka tahu bahwa mereka dapat mempercayai kita, mengatakan kepada mereka bahwa mereka seharusnya mendengarkan kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan hal itu? John percaya itu dapat disarikan atau dipokokkan menjadi 2 hal, yaitu yang pertama, orang-orang perlu tahu bahwa kita memahami mereka dan fokus pada mereka. Seberapa besar kita mendapat inspirasi dari orang-orang yang nampaknya hanya peduli dengan diri mereka sendiri? Mungkin enggak sama sekali. John tidak dapat memikirkan seorang konektor pun yang tidak peduli kepada pendengarnya. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri biasanya tidak menjalin hubungan. Jika kita ingin menjalin hubungan, orang-orang perlu tahu bahwa kita memahami mereka. Mereka perlu merasakan bahwa kita di sana untuk mereka. Para komunikator ulung memahami bahwa orang-orang melakukan segala sesuatu demi alasan-alasan mereka sendiri, bukan untuk alasan-alasan sang pembicara. Dengan begitu, mereka memusatkan perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan para pendengar mereka, bukan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sahabat Mr. Sorchan, orang-orang yang menjalin hubungan memahami hal yang sama yang aktris Lisa Kik ketahui saat ia berbicara. Sebuah pembuat gosip adalah seseorang yang berbicara kepada Anda tentang orang lain
Seseorang yang membosankan adalah seorang yang berbicara kepada Anda tentang diri mereka sendiri. Dan seorang pembicara yang brilian adalah seorang yang berbicara kepada Anda tentang diri Anda sendiri. Itulah yang dilakukan oleh para konektor. Mereka mengatakan kepada Anda tentang diri Anda. Mereka berbicara dengan bahasa inspirasi Anda. Para pemimpin dan pembicara yang memahami hal ini dapat memiliki dampak yang cukup besar atas orang-orang. Misalnya, Henry J. Kaiser, seorang perakit kapal selama Perang Dunia Kedua, menggunakan pemahamannya tentang orang lain untuk mengilhami para pekerjanya untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya saat Amerika sangat membutuhkan lebih banyak kapal. Bahasa inspirasi mereka pada waktu itu kompetisi. Jadi, Kaiser mengatakan kepada para pegawai di fasilitas di Richmond, California, bahwa ia ingin melihat jika mereka dapat memecahkan rekor pembuatan kapal untuk maksud perang. Mereka terinspirasi bukan hanya bekerja lebih keras, tetapi juga memberikan saran-saran yang meningkatkan metode produksinya. Akibatnya, mereka membuat kapal-kapal Liberty dalam jangka waktu yang mengagumkan 72 hari. Sementara perusahaan-perusahaan lain rata-rata membutuhkan waktu 2 kali lipat. Kita akan pelajari orang-orang perlu tahu bahwa kita memahami mereka dan kita fokus pada mereka. Salam menjadi seorang konektor yang menginspirasi orang lain. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.